Bang, coba bahas Black Shark 4 Pro harga 2 jutaan. Bang, kapan nih Black Shark 4 Pro? Bang, coba Black Shark 4 Pro masih rekomen nggak bang? Menunggu Black Shark 4 Pro bang. Oke, rame juga ya. Kirain gue bahas ROG yang komen pada minta Black Shark. Kabar baiknya gue berhasil dapetin HP-nya di harga 2,4 jutaan. Skor Antutu juga tinggi banget nih buat HP harga segitu. Cuma kabar buruknya HP ini punya resiko yang cukup tinggi ya. Gambarannya itu sama kayak kalian beli Google Pixel yang X-Inter. Nah di video ini gue bakal jelasin mulai dari dapat unitnya gimana, kenapa harganya bisa semurah itu, sampai dengan resiko apa aja yang harus ditanggung kalau kalian minat beli. Jadi sebelum FOMO cekot keranjang, gue harap kalian bisa tonton dulu video ini sampai selesai karena gue menemukan beberapa minus yang cukup berat. Oke, to the point aja, gue beli HP ini di Shopee dan pada saat video ini dibuat, cuma ada satu toko yang jual dengan harga 2 jutaan. Gue lihat udah puluhan unit yang terjual, jadi kayaknya seller ini emang punya stok yang banyak ya, dan gue nggak tahu asalnya dari mana. Seperti biasa, link pembelian bakal gue spill di deskripsi, tapi disclaimer ini bukan konten rekomendasi, jadi tolong jangan langsung asal dibeli ya. Lanjut dari segi packing, menurut gue ini cukup standar, jadi setelah lapisan bubble langsung box HP-nya tanpa ada kardus lagi. Semisal buka pakai cutter, harus hati-hati nih, jangan sampai terlalu dalam motongnya. Dan begitu lihat boxnya, gue langsung bisa nemu satu alasan kenapa dia bisa murah. Jadi ini box OEM universal yang polosan aja tanpa ada stiker IMEI HP-nya ya. Kalau box yang resmi itu contohnya kayak box ROG ini yang di belakangnya ada stiker IMEI. Mungkin bagi kalian sebuah hal yang sepele tapi ini jadi kunci awal kenapa dia bisa murah. Ngomongin soal IMEI, kalian harus tahu dulu kalau Black Shark 4 Pro sebenarnya nggak masuk resmi ke Indonesia. Nah untuk IMEI HP ini pas gue cek udah rewrite ya, jadi dia disuntik pakai IMEI HP lain yang udah resmi terdaftar bea cukai. Jadi secara bahasa awam kenapa HP ini bisa murah ya karena unitnya ilegal, sesimpel itu. Tapi kalau ngeliat secara fungsi sebenarnya IMEI rewrite ini punya poin plus, dimana sinyal HP-nya bisa permanen, nggak rawan diblokir seperti iPhone Inter. Kalau gue pribadi nggak permasalahin soal ini ya, karena udah memang ditulis juga di halaman tokonya. Paling yang bikin gue agak ragu ada di bagian kondisi HP-nya, dimana gue menemukan minus yang cukup berat untuk dibahas. Kalau ngeliat dari kondisi keseluruhan, memang sekilas HP ini mulus banget ya seperti baru. Tapi karena gue syuting di bawah lighting persis, di sini kelihatan kalau gap backdoornya itu nggak rapet dan ada bekas lem yang jadi indikasi kalau ini backdoornya udah pernah dibongkar. Perkataan gue tadi bisa dipertanggungjawabkan karena gue juga udah beberapa kali pernah bongkar backdoor dan gue paham betul kalau ini bekas lem T7000. Insya Allah kalau video ini tembus 1000 like, gue bakal bongkar nih buat liatin dalaman mesinnya kayak gimana. Kira-kira ada parts yang udah diganti atau enggak. Tapi lagi-lagi gue nggak terlalu mempermasalahkan hal ini ya, karena ini udah masuk ke manajemen resiko ketika gue membeli HP bekas. Rasanya terlalu naif juga kalau beli HP X-Inter harga murah tapi mintanya kualitas sempurna seperti HP resmi. Untuk sementara gue mau positive thinking dulu aja, barangkali yang diganti cuma backdoornya biar kelihatan baru, atau mungkin baterainya yang diganti biar lebih awet. Nah mumpung menyinggung soal baterai, gue udah cek nih battery health-nya dengan 3 kali pengecasan. Hasilnya battery health terbaca di 95% dan untuk pemakaian full gaming dia bisa dapetin screen on time berkisar 4 jam. Kalau secara angka gue akui kondisi baterai HP ini masih sehat banget, tapi kalau secara realitas seharusnya HP second core 2021 kondisi battery health-nya nggak sebagus itu. Mungkin positive thinking gue sebelumnya ada benarnya, dimana baterai HP ini kemungkinan udah diganti. Kapasitasnya sendiri kecil di 4500 mAh, tapi dia support fast charging 120 watt. Sayangnya untuk charger yang dikasih itu cuma charger OEM iPhone yang 20 watt kayak gini. Gue pribadi nggak rekomendasiin buat dipakai ya. Alhasil gue inisiatif beli charger 120 watt di official store Xiaomi. Soalnya kekurangan HP ini nggak ada bypass charging dan kalau buat gaming tadi gue udah spill cuma bisa bertahan 4 jam. Menurut gue fast charging 120 wattnya ini jadi satu-satunya solusi buat ngakalin kekurangan di sektor baterai nih. Cuma yang jadi masalah besar fast charging 120 wattnya ini nggak jalan. Jadi setelah unboxing chargernya, gue tuh langsung tes buat nge-charge si Black Shark ini. Awalnya bener sih animasi hypercharge-nya itu muncul, tapi anehnya dia putus nyambung gitu. Dan setiap nyambung ulang, persentase chargingnya malah nggak nambah. Kalian bisa perhatikan di sini. Awalnya gue masih positive thinking mungkin chargernya yang bermasalah karena dia putus nyambung. Jadinya gue coba tes dulu nih ke Poco X3 NFC yang support fast charging 33 watt. Kalau dia putus-putus juga berarti yang bermasalah chargernya kan. Tapi ternyata di Poco X3 dia bisa ngecas secara normal. Fitur Mi Turbo Charge-nya juga aktif dan persentase baterainya juga bisa bertambah. Karena masih penasaran, akhirnya gue coba charge si Black Shark ini dengan 4 charger yang berbeda. Dari kiri ke kanan, pertama itu ada charger 120 watt Xiaomi, kedua ada 33 watt bawaan Poco, ketiga itu 25 watt bawaan Samsung, dan yang terakhir itu 25 watt merek Ugreen. Di sini gue pakai aplikasi EQ Battery Pro buat ngeliat arus yang masuk dari masing-masing charger. Dan yang mengherankan, begitu dicolok charger 120 watt, hasilnya itu malah minus, artinya nggak ada arus yang masuk ke baterainya.
Selanjutnya gue pakai charger 33 watt bawaan Poco X3 dan hasilnya ternyata ada arus yang masuk tapi kecil banget, cuma sekitar 2 watt aja. Selanjutnya gue tes pakai charger 25 watt bawaan Samsung nih, karena mungkin dua charger yang sebelumnya itu masih kegedean wattnya. Dan ternyata dugaan gue terbukti benar, bisa dilihat di sini arus yang masuk sebesar 22 watt. Terakhir gue tes pakai charger Ugreen yang 25 watt juga dan ternyata hasilnya hampir sama kayak charger Samsung tadi. Bisa dilihat ada arus yang masuk sekitar 21 watt ke baterainya. Berdasarkan pengujian tersebut, kemungkinan besar baterai HP ini udah diganti, tapi untuk kualitasnya itu di bawah yang ori. Jujur bete sih, udah totalitas beli charger yang proper ternyata nggak bisa kepake. Dan kalau mau ganti sama baterai yang super 120 watt itu harganya lumayan mahal karena dia tipe baterainya dual cell. Mungkin emang lagi nggak hoki aja sih, dan buat menghibur diri bolehlah kalian bantu like dan subscribe biar gue tetap semangat ngonten. Oke, kita move on ke masalah yang lebih umum yang pasti ada di setiap HP gaming, yaitu masalah panas. Gue paham pasti banyak yang parno dengan chipset Snapdragon 888 yang reputasi panasnya terkenal buruk. Tapi setelah gue cobain langsung, ternyata nggak separah itu ya. Masih ada beberapa game yang kalian bisa mainin tanpa cooler. Contohnya di game Mobile Legends, itu gue ada tes dengan settingan 120 fps rata kanan di ruangan tanpa AC. Dan hasilnya masih wajar dengan suhu yang berkisar di 38-40 derajat Celcius. Untuk patokan suhu wajar di sini, gue ngambil dari artikel yang mengatakan rentang 37-43 derajat Celcius itu masih normal. Dan untuk metode ngetesnya, di sini gue main ranked sebanyak 5 match dengan total waktu 78 menit. Kalian bisa lihat kalau performanya itu tergolong stabil dengan rata-rata frame rate di 119 fps. Setahu gue Snapdragon 888 itu suhunya bisa tembus sampai 50 derajat ya, tapi ternyata buat Mobile Legends 120 fps masih aman. Dan karena gue penasaran pengen buktiin rumor 50 derajatnya, langsung aja di sini gue uji stress test dengan ROG Phone 3 sebagai pembanding. Untuk suhu awal kedua HP-nya juga udah gue samain ya. Jadi proses stress test ini simpelnya dia akan menguji performa CPU dan GPU yang akan diulang selama 20 kali. Di sini pas looping ke-15 gue udah nggak sabar pengen cek suhunya dan bener aja ternyata si Black Shark udah panas banget. Suhunya beneran tembus di atas 50 derajat yang ngebuat gue nggak bisa pegang terlalu lama karena udah perih banget di tangan. Ini panasnya udah ada di tahap yang nggak aman ya. Rasanya itu hampir mirip kayak megang gelas kopi yang baru diseduh. Di sisi lain ROG Phone 3 yang pakai Snapdragon 865 Plus ternyata masih jauh lebih adem dengan suhu yang berkisar di 41-43 derajat Celcius. Dan untuk hasil akhirnya Black Shark 4 Pro dapat skor 5.000-an dengan stability di 87%. Untuk suhu maksimalnya dia terbaca di 56 derajat Celcius. Sedangkan untuk ROG Phone 3 cuma dapat skor di 4.000-an aja, tapi stability-nya cakep di 99%. Untuk suhu maksimalnya juga bisa ditahan di 45 derajat Celcius. Untungnya Black Shark ini nggak matot ya di stress test sampai 56 derajat. Tapi di sisi lain gue juga penasaran kalau panas segitu dipakein cooler kira-kira hasilnya bakal kayak gimana. Jadi sebelum lanjut ke tes gaming berat, gue mau uji dulu nih seberapa efektif Snapdragon 888 kalau dikombinasikan dengan cooler yang harganya terjangkau. Untuk mewakilkan kaum mending-mending, ini gue beli yang 100 ribuan aja ya, merek Memo. Dan gue udah lihat reviewnya juga di channel Dorma Techno, hasilnya cukup oke. Singkat aja pas di looping ke-15, gue cek lagi suhunya dan ternyata dapat di sekitar 43 derajat Celcius. Untuk hasil akhirnya setelah looping ke-20 bisa dilihat persentase stability ada di 96%. Kalau dibandingin sebelum pakai kipas, ternyata dari segi stability naik 7,4% dan dari segi suhunya turun 10 derajat. Lumayan banget buat cooler harga 100 ribuan. Mungkin bisa lebih adem kalau kalian pakai cooler yang lebih mahal, tapi buat yang budgetnya terbatas, gua rasa cooler 100 ribuan juga udah bisa jadi solusi buat main game berat. Oke, buat gaming test pertama, gue coba salah satu game shooter yang paling berat saat ini yaitu Garena Delta Force. Untuk settingan grafisnya gue pakai Exquisite dengan frame rate ultimate 60 fps ya. Itu udah paling optimal soalnya kalau dinaikin lagi cuma kebuka 30 fps aja. Untuk performanya sendiri udah cukup mantap nih, dapat di rata-rata 58 fps dan ini bisa dimainin tanpa cooler. Setelah main sekitar 1 jam suhunya masih oke di 40-41 derajat. Panasnya ada di tahap yang gue masih bisa fokus ke gameplaynya. Dan kalau pakai cooler jadi cuma anget-anget aja nih, suhunya bisa ditahan di 37 derajat. Oh ya, sebagai HP gaming dia juga punya trigger button yang sistemnya pop up kayak gini ya. Dan tombolnya itu mechanical jadi dia bisa ngasih feel yang clicky dan natural seperti kalian pakai gamepad. Menurut gue trigger buttonnya yang fisikal seperti ini jadi suatu keunikan karena HP gaming kebanyakan itu pakai sensor sentuhan aja. Lanjut ke game kedua yang lebih berat yaitu Genshin Impact. Di sini gue mainin settingan rata kanan 60 fps ya. Untuk mode performanya juga gue naikin ke yang paling maksimal nih. Pas main awal-awal gue coba dulu tanpa cooler karena penasaran bisa sepanas apa. Tapi baru main 15 menit ternyata panasnya udah nggak nyaman dan pas gue cek suhunya ternyata udah nyentuh di 45 derajat. Jadinya gue langsung pasangin cooler aja buat main selama 1 jam ke depan dan setelah dipasangin cooler suhunya itu turun jadi berkisar 40 derajat. Untuk hasilnya selama 78 menit jalanin misi gue dapat rata-rata frame rate 48 fps nih. Udah cukup layak buat settingan mentok rata kanan. Selanjutnya buat game pamungkas gue mainin Wuthering Waves dengan settingan rata kanan 60 fps kayak Genshin tadi ya. Tapi kali ini langsung dipakein cooler soalnya game ini lebih berat dibanding beberapa game sebelumnya. Dan setelah main selama 1 jam ternyata suhunya tetap kerasa panas. Pas gue cek bisa tembus di 45 derajat.
Berarti buat main Wuthering Waves rata kanan perlu upgrade cooler yang lebih mahal nih. Tapi untuk performanya masih cukup bagus ya. Total gue mainin 84 menit dapat rata-rata frame rate di 46 fps. Overall secara hardware gue rasa masih relevan, ditambah RAM-nya ini 12 GB. Tapi kalau secara software sayangnya kurang oke. Tutupin aja Black Shark 4 Pro ini softwarenya kurang relevan di tahun sekarang karena dia masih berbasis Android 11 dengan user interface YUI 12.5. Dan ini udah nggak bisa diupdate lagi ya. Awalnya gue kira karena emailnya rewrite, software update-nya itu jadi dimatiin. Tapi ternyata pas gue searching dan cek di GSM Arena, emang dikatakan OS-nya mentok di Android 11 aja loh. Paling yang jadi kelebihan di sektor software cuma fitur-fitur gaming konsolnya aja sih, tapi sayangnya itu pun gak ada bypass charging. Sama paling buat pemanis di seri ini udah ada Shark Chan ya. Sebelumnya waktu gue review Black Shark 1 itu pada komen nanyain ada Shark Chan gak bang? Tapi sebenarnya Shark Chan ini gak ada fungsinya sih, dia cuma bisa ditaruh di wallpaper buat dipencet-pencet sama paling jadi charging animation yang sebelumnya udah kalian lihat. Oke, untuk kesimpulan, menurut gue Black Shark 4 Pro ini merupakan HP gaming yang unik, tapi sayang terlalu banyak resikonya. Di sini gue bacain ya. Resiko pertama, unitnya itu second excinder. Resiko kedua, emailnya rewrite, ilegal ini. Resiko ketiga, ada indikasi udah bongkaran. Resiko keempat, fast charging 120 watt nggak jalan. Resiko kelima, mesti keluar duit buat beli cooler. Resiko keenam, mesti keluar duit buat beli charger. Resiko ketujuh, Android 11-nya terlalu tua buat ukuran HP tahun 2021. Dan kalau untuk kelebihannya sendiri, menurut gue cuma ada 3 yang cukup berkesan. Pertama, gaming experience-nya seru, mulai dari physical trigger button yang feel-nya enak, kualitas speaker yang di atas rata-rata, sampai dengan fitur gaming yang proper. Kelebihan kedua, dimensinya nggak terlalu besar ya, dan handlingnya juga lebih enak dibanding HP gaming kebanyakan. Kelebihan ketiga, desainnya ini kalem banget buat ukuran HP gaming, tapi ya ini selera sih. Cuma layout kameranya ini gue suka karena ngingetin gue sama Samsung S10 Plus. Nah, ngomongin soal kamera, sekalian aja nih gue tes sebagai penutup ya. Dan untuk audio yang kalian dengar sekarang direkam pakai mikrofonnya Black Shark. Tutupin aja semua lensa kameranya udah gue tes masih berfungsi normal. Cuma lensa ultrawide-nya ini berasa entry level, burik banget kalau di indoor. Tapi sisanya oke sih, kamera utama dan selfie-nya menurut gue udah bagus dan bisa bersaing sama HP keluaran baru tahun sekarang. Untuk perekaman video kamera utamanya juga cukup oke. Ini gue lagi rekam di resolusi 4K 30 fps dan terlihat stabilisasinya masih aktif ya. Kalau dari segi dynamic range menurut gue dia lumayan ngangkat dengan transisi exposure yang masih halus. Sayangnya nggak bisa pindah lensa sambil ngerekam aja sih. Sedangkan untuk perekaman video kamera ultrawide, dia mentok di resolusi Full HD dengan stabilisasi yang kurang halus. Lihat beberapa kali ada kedutan yang kasar nih, dynamic range-nya juga agak sempit, terlihat dari kontras pepohonan yang cenderung gelap. Beralih ke perekaman video kamera depan, untuk resolusi maksimalnya di Full HD juga, tapi kekurangannya dia nggak ada fitur stabilisasi. Sayang banget ya, padahal dari segi detail dan warna, kamera depannya ini tergolong lumayan oke. Overall buat HP gaming dengan harga 2,5 jutaan, Black Shark 4 Pro gue kasih rating 7/10.